Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri telah mengakhiri operasi ketupat 2022 pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memastikan pelayanan lalu lintas akan terus berjalan. Korlantas Polri tetap akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan pelayanan lalu lintas di jalan. Pemantauan arus balik masih dilakukan meski operasi ketupat telah usai. Para petugas tetap disiagakan di titik-titik rawan dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk Polri, setelah kegiatan operasi ketupat ini dinyatakan selesai pada tanggal hari Minggu, Senin kemarin Pak, kita masih diperintahkan untuk memantau situasi arus lalu lintas ini sampai plus 1 minggu Bapak. Jadi hanya tidak menggunakan sandi operasi ketupat, kami menggunakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Artinya kami akan terus memantau untuk memastikan, karena kalau dilihat dari jadwal daftar kalender Kamtipmas, masih ada kemungkinan masyarakat akan berlibur di minggu-minggu ini Bapak. Jadi kemungkinan hari Minggu besok justru persiapan ini harus kita tetap antisipasi masyarakat yang kembali ke Jakarta. Jadi normal dengan hadir anak sekolah, WFH dan sebagainya, plus liburan Waisak untuk kami. Irjen Pol Firman Santiabudi juga mengimbau kepada masyarakat yang masih akan melakukan arus balik mudik agar berkendara pada malam hari sehingga tidak menimbulkan kepadatan di ruas jalan tol. Senada dengan Kakor Polri, Kementerian Perhubungan juga memastikan bahwa pemantauan arus lalu lintas terkhusus arus balik Lebaran 2022 masih akan dilakukan. Kendati posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2022 telah ditutup pada Selasa 10 Mei 2022. Hal ini tak lepas dari kebijakan relaksasi pemerintah terhadap sejumlah sektor, seperti mengizinkan work from home atau WFH dan mengundur waktu masuk sekolah guna menunda kepulangan sebagian pemudik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Usai libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah, Korlantas Polri memberikan dispensasi terkait pelayanan Polri di bidang surat izin mengemudi yang disampaikan langsung oleh Direkiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus. Bagi masyarakat yang kedapatan SIM-nya telah habis masa berlakunya di tanggal 29 April sampai dengan tanggal 8 Mei, tetap dapat melakukan perpanjangan SIM hingga tanggal 17 Mei mendatang. Korps Lalu Lintas Polri memberikan dispensasi perpanjang surat izin mengemudi bagi masyarakat yang memiliki SIM sudah memasuki akhir masa berlaku. Dispensasi diberikan hingga 17 Mei 2022. Direkiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, dispensasi diberikan kepada masyarakat yang masa berlaku SIM habis dalam kurun waktu 29 April sampai 8 Mei, di mana di tanggal tersebut pemerintah menetapkan cuti Lebaran 2022. Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, seluruh kantor Satpas akan memprioritaskan SIM yang sudah habis masa berlakunya dengan mekanisme perpanjang SIM tetap sama seperti yang sudah berjalan. Tanggal 29 April kemarin sampai dengan 8 Mei ini, terakhir kemarin setelah libur panjang, itu memang kantor Satpas dan Samsat itu tutup. Banyak masyarakat menanyakan kepada kami bagaimana kalau di tanggal 29 sampai 8 itu mati. Nah, sementara kantor Satpas ini bukannya tanggal 9 Mei. Nah, kami sudah sosialisasikan melalui media sosial, melalui media mainstream yang ada, bahwa
nggak ada masalah. Yang mati di tanggal 8 sampai dengan tanggal 29 sampai dengan tanggal 8, itu tanggal 9 kami kesempatan sampai dengan tanggal 17 Mei untuk bisa diperpanjang. Jadi bukan dihitung mati ya, tapi boleh kami kasih kesempatan. Kami sudah sampaikan kepada seluruh petugas di lapangan di Satpas seluruh Indonesia untuk diprioritaskan. Ya memang mati sejak tanggal 29 sampai dengan tanggal 8. Dengan itu diimbau kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan waktu relaksasi perpanjangan SIM tersebut. Sebab jika tidak diperpanjang dengan batas waktu relaksasi 17 Mei, maka SIM akan dianggap tidak berlaku dan harus membuat SIM baru. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Lalu lintas di kawasan Tol Jakarta Cikampek kembali normal. Korlantas Polri mengakhiri rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap saat arus balik mudik Lebaran 2022 dari Tol Kalikangkung sampai dengan Tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan telah menyelesaikan dan menutup penerapan ganjil genap yang sudah diterapkan sejak tanggal 5 Mei 2022, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2022. Kebijakan ini diambil setelah melihat kondisi lalu lintas saat arus balik yang sudah mulai lancar. Diketahui pada dini hari tadi, Korlantas Polri memastikan dengan menyisir jalan dari arah Jakarta menuju kilometer 70 bahwa sudah tidak ada lagi kendaraan yang melewati jalur one way. Tepat 00.30 tadi pagi, atas seluruh pertimbangan baik di dashboard komputer, pengamatan di lapangan, pantauan CCTV, serta koordinasi dengan semua rekan-rekan yang bekerja di lapangan, di belakang meja, seluruh personil, kami melaporkan kepada pimpinan bahwa kami akan menyelesaikan, menutup penerapan ganjil genap yang sudah kami terapkan sejak tanggal 5, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 6. Ini juga sekaligus menandakan bahwa 2 jam plus 00.30 tadi pagi, ini juga sekaligus menandakan bahwa 2 jam plus 00.30 tadi pagi, kami memastikan dengan rombongan menyisir jalan dari arah Jakarta menuju kilometer 70 ini, kantor yang juga penuh sejarah, tempat kami terus berkoordinasi selama ini, dari jam ke jam memantau, melayani masyarakat yang akan balik. Alhamdulillah seluruhnya bisa kita selesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat selama arus mudik dan balik. Sebagai indikator suksesnya operasi ketupat 2022 ini, juga karena peran seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan kepada Korlantas Polri selama melayani kegiatan operasi ini. Selama operasi ketupat 2022, pihaknya berupaya bekerja maksimal. Selain itu, Polri akan terus melakukan evaluasi jika ada hal yang kurang terkait pelaksanaan pengamanan mudik Lebaran tahun ini. Sementara itu, pantauan dari CCTV NTMC Polri melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan laporan, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari Cikatama, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan langsung terkait angka fatalitas dan kecelakaan selama arus mudik 2022 menurun 31% dibandingkan presentasi tahun 2019. Dalam penutupan skema ganjil genap dan one way operasi ketupat 2022, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan langsung terkait penurunan angka kecelakaan dan fatalitas selama mudik Lebaran 2022. Kakor Lantas menyebut pada arus Lebaran 2022, angka kecelakaan mengalami penurunan hingga 31% dibandingkan dengan persentase di tahun 2019.
Menurutnya, angka fatalitas kecelakaan merupakan hasil dari kerjasama seluruh pihak, baik anggota kepolisian yang berjaga, instansi terkait, serta masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Nanti secara lengkap akan disampaikan ANEF ini oleh pimpinan, tapi secara awal dulu kita sampaikan bahwa patut kita syukuri bahwa yang kita laksanakan kemarin bersama-sama dengan masyarakat dengan kehati-hatian yang juga dilaksanakan, angka kecelakaan kita menurun 31% dibandingkan dengan angka 2019. Fatalitas juga menurun. Inilah yang kami harapkan, operasi lancar, bisa bersatu-rahmi, kecelakaan turun, fatalitas juga turun. Pada kesempatan tersebut, Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut menyukseskan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Selama operasi ketupat 2022, petugas kepolisian sudah menjalankan dengan semaksimal mungkin dan akan terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengamanan Lebaran tahun ini. Dari Cikatama, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Perilaku sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi petugas di lapangan penyebab terjadinya perlambatan atau kepadatan lalu lintas arus mudik maupun balik saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tidak sedikit masyarakat yang memilih parkir di bahu jalan dan membuka pembatas pada saat rekayasa one way diberlakukan sehingga menyebabkan terjadi perlambatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian, perlambatan atau kepadatan lalu lintas arus mudik maupun balik saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah terjadi akibat perilaku sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi petugas di lapangan. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, perlambatan atau kepadatan arus lalu lintas terjadi saat menjelang rest area. Kapasitas rest area yang tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang masuk membuat sejumlah kendaraan parkir di bahu jalan, sehingga menyebabkan terjadi perlambatan atau kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, Brigjen Pol Aan Suhanan juga menjelaskan faktor terjadi perlambatan atau kepadatan arus lalu lintas disebabkan oleh perilaku sejumlah masyarakat yang membuka pembatas jalan di tempat putar balik atau U-turn pada saat diberlakukannya sistem one way. Menurutnya tidak sedikit masyarakat yang memaksa melawan arah guna menghindari perlambatan. Jalan, ya, mengurangi volume yang ada di jalan. Ini ya, terima kasih. Kemudian kita juga siap ya untuk menerima para pemudik untuk kembali ke Jakarta pada sisa hari ini sampai tanggal 12 ya kalau tidak salah, libur anak-anak sekolah, kemudian libur dari PNS, ASN yang pakai WFH. Mudah-mudahan ini kita bisa melayani ya, insya Allah bisa lah. Kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas untuk menerima teman-teman yang akan mudik, akan balik di tanggal-tanggal tersebut. Meski demikian, rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian dan sejumlah stakeholder terkait pada saat Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan angka kecelakaan pada operasi ketupat 2022 menurun 31% dibandingkan pada 2019 sebelum pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, Korlantas Polri memberikan dispensasi perpanjangan surat izin mengemudi bagi masyarakat yang memiliki SIM sudah memasuki akhir masa berlaku. Dispensasi akan diberikan hingga 17 Mei 2022. Sehingga bagi masyarakat pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 29 April hingga 8 Mei dapat diperpanjang dengan tenggang waktu dari tanggal 9 Mei hingga 17 Mei 2022 dengan mekanisme perpanjangan. Dan bagi masyarakat pemegang SIM yang sudah lewat masa berlakunya dan tidak diperpanjang sampai dengan 17 Mei 2022, maka dinyatakan SIM tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat melakukan proses perpanjangan. Dan apabila yang bersangkutan akan mendapatkan SIM kembali, maka harus melalui proses penerbitan SIM baru dengan persyaratan administrasi,
ujian, dan PNBP sesuai dengan ketentuan penerbitan SIK baru. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, hubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Dan pemirsa segera laporkan kejadian-kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @ntmc Polri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.